pasalnya ya, di mana seseorang merendahkan harkat dan martabat institusi pemerintah khususnya. Jadi ya kita lihat saja nanti kebenarannya seperti apa. Mungkin ancamannya berapa tahun? Ancamannya cukup berat ya, cukup berat, di atas 5 tahun. Bang, terkait apa tuh dengan Dan saya juga ingin ya tentunya terkait kasus itu saya ingin menyampaikan ya kepada partnernya oknum dokter tersebut yang kebetulan menjadi pengacara senior, ya coba tolonglah edukasi masyarakat, edukasi kami juniornya, advokat-advokat muda ini dengan baik dan benar. Jangan karena itu oknum dokter tersebut partner bisnisnya atau kawan dekatnya terus langsung membela tanpa harus mempertimbangkan segala sesuatu dari sisi hukum gitu loh. Saya melihat ada dari media juga wawancara, ditanya bagaimana tanggapannya, dia bilang, pengacara senior itu bilang ini bukan peristiwa pidana. Oke, kalau di orang seperti dia saja menganggap ini bukan peristiwa pidana, artinya besok atau lusa ketika ya masyarakat membuat sesuatu konten, membuat sesuatu strategi marketing dengan cara-cara persis seperti apa yang dilakukan oleh oknum dokter ini, siapa yang mau tanggung jawab? Merepotkan polisi nanti pura-pura diperkosa lah, pura-pura kemalingan lah, pura-pura kerampokan lah. Siapa yang mau bertanggung jawab? Ya. Dan yang pasti kan ini merugikan. Ya. Kita kembali lagi deh bicara mengenai apa yang terjadi di Sumatera Barat, di Kota Padang. Itu jelas membuat masyarakat Kota Padang tercemar, membuat image kota tersebut tidak aman. Ya. Padahal itu semua hanya settingan konten marketing. Yang lagi-lagi katanya si pengacara senior itu tidak ada pidananya, itu kan hanya konten marketing. Nah, ini yang sangat saya sayangkan ya. Seorang yang dianggap mungkin oleh masyarakat, kalau saya jujur saya tidak menganggap dia sebagai senior hukum, karena sudah berbicaranya sudah tidak seperti seorang hukum yang bisa mengedukasi atau dijadikan panutan. Jadi menurut masyarakat nanti tentunya akan menjadi bingung gitu. Oh, berarti boleh nih kita pura-pura dibegal, lapor polisi gitu ya, atau pura-pura mengalami sesuatu tindakan kejahatan terus dia live mungkin di TikTok, live atau di Instagram ya, seolah-olah dia jadi korban. Ini kan bisa menjadi presiden buruk citranya buat hukum di Indonesia. Dan tentunya kasihan bapak-bapak polisi nanti akan kerepotan nih ya, ada kerjaan tambahan, sementara hal-hal tersebut adalah berita bohong. Masih banyak masyarakat yang lapor polisi perlu penanganan ya secara intensif yang baik dan benar. Ini kan sumber dayanya polisi terbatas. Lalu yang masyarakat beneran laporan saja belum tertangani misalnya dengan baik, terus ada nih orang bikin cerita ya, bikin berita bohong ya, berita palsu istilahnya, keadaan palsu. Makanya saya mau tanya deh, apa yang saya yang kurang belajar, apa memang pengacara senior itu yang membela rekannya itu secara secara sepihak? Karena buat saya, seseorang membuat berita palsu yang mendatangkan kegaduhan, ya, membuat merugikan orang, ya, merepotkan institusi Polri, kok itu dibilang hal yang biasa saja gitu loh, kayak dianggap lumrah gitu loh. Nah, ini yang sangat saya sayangkan, dan saya rasa inilah bentuk keprihatinan kami dari sahabat polisi ya terkait dengan persoalan ini, yang dimana kami mendukung ya untuk segera diproses laporan-laporan yang sudah jadi laporan maupun yang belum jadi laporan. Tentunya ya kita persiapkan segala sesuatunya untuk agar supaya dapat terang menderang persoalan peristiwa kasus ini ya, dan siapa yang ada di balik ini semua. Kan nggak mungkin dong si office boy itu bekerja atau melakukan sesuatu sendiri ya. Kalau itu benar berarti dia maling benar. Tapi kalau ada dugaan dia disuruh, siapa yang menyuruh? Untuk apa itu dia disuruh? Lalu rekaman suara itu yang beredar itu memang bukan si oknum dokter yang menyebarkan, tapi
suka tidak suka, mau tidak mau sudah tersebar, ya, dan sudah menjadi konsumsi publik. Maka kami dari sahabat polisi meminta pihak kepolisian juga harus turun, segera mengusut tuntas supaya kegaduhan ini tidak menjadi fitnah di masyarakat. Tentunya saya sangat keberatan, dan mungkin kami semua di sahabat polisi sangat keberatan kalau ada yang menyatakan bahwa polisi ya bisa beres segala sesuatunya pakai duit. Kurang lebih. Ini kan mungkin yang terjadi, yang saya fokuskan di sini bukan yang laporan yang seperti di Padang itu, Bang. Saya lebih fokus ke suara yang mengatakan bahwa polisi itu bisa dibayar kasus semua selesai. Itu yang mau saya tekankan. Mau saya sekarang laporkan penyebar akun tersebut, karena saya pengen tahu siapa di balik suara itu. Jadi kita nggak melebar kemana-mana, sampai ke situ, karena itu adalah sudah menyudutkan, sudah membuat tercemar kepolisian. Yang kalian tahu lah, kalau kami ini sahabat polisi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang yang mencintai Polri. Apabila ada kata-kata tersebut, otomatis kita bereaksi karena kita prihatin dong. Nah, sekarang yang akan kami lakukan adalah tetap kami akan melakukan laporan terhadap akun penyebar itu, biar semua masyarakat tahu siapa sih di balik suara ini, biar tidak melebar ke mana-mana. Bisa diperdengarkan. Mbak, tapi udah mendengarkan suara ini detail langsung, gimana mungkin tanggapan abang mendengar suara itu? Apakah apa itu buatan itu digital atau suara Gini, orang? seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kami ini dari sahabat polisi ya mendukung dan meminta institusi Polri tentunya untuk mengusut tuntas gitu loh kebenaran suara tersebut. Yang kami duga, yang kami kenal mungkin adalah oknum dokter tersebut. Namun demikian kan itu harus dibuktikan secara forensik, juga dibuktikan secara keilmuan cybernya. Maka itulah yang kami minta, dan kami mendukung institusi Polri untuk membersihkan namanya, sekali lagi, karena nama institusi Polri saat ini ya sudah dicemarkan dengan ada bahasa bisa dibereskan segala sesuatunya pakai duit. Bisa diperdengarkan menjadi persoalan ini. Nah, kalian juga bisa nilai kan, mungkin gitu, apakah AI atau bukan. Saya sih tidak bisa mengatakan itu iya atau bukan, karena biar nanti pihak polisi akan memberi terang benderang siapa yang ada di voice note tersebut. Jadi tetap kami akan kejar, karena kami pengen tahu siapa yang ada suara di voice note tersebut. Dan saya juga menghimbau ya, siapapun pelakunya di balik rekaman suara ini, jangan kayak banci lah gitu ya. Harus berani menyampaikan, oh ya itu suara saya hilaf, saya minta maaf, saya dalam keadaan panik ya. Jadi sehingga saya harus menyampaikan hal seperti itu ya. Jadi saya juga menghimbau lah kepada siapapun orangnya, mau itu oknum dokter, mau itu oknum pengacara, mau itu oknum office boy, mau itu oknum supir ya, yang menyatakan atau menyampaikan suara yang tadi kita sama-sama dengar itu, ya alangkah baiknya sekarang gentleman ngaku aja, Muncul aja. itu saya gitu kan, gitu ya. Apa itu saya disuruh, apa itu saya inisiatif sendiri, apa saya berpikir mungkin saja nih kalau saya temuin polisi, saya minta maaf, saya kasih duit beres, itu kan silahkan saja bagaimana kalian memikirkan hal tersebut. Namun demikian saya katakan sekali lagi bahwa sahabat polisi akan kejar siapapun yang menyatakan seperti apa yang kita dengar tadi barusan.